Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat hari ini Tuhan kasih kesempatan setiap kita umat Tuhan boleh sama-sama datang di rumah Tuhan untuk sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan, amin. Ada yang bersuka cita hari ini? Wow, merah putih ya, semangat kemerdekaan. Puji nama Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita sejenak di hadapan Tuhan, kita bersaat teduh. Bersyukur buat setiap kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami dan kasih setia Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kami. Ini kami setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, kami mau datang, kami mau meninggikan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang memberkati setiap ibadah kami Tuhan. Dan setiap umat-Mu Tuhan dalam perjalanan tibakan dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan menambahkan usia kemerdekaan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami umat-Mu yang sudah dimerdekakan, menjadi berkat buat bangsa kami tercinta Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan satu lagu nasional yang akan dibawakan oleh kedua adik kita. Nanti mereka akan menyanyikan dalam bahasa Mandarin, lalu di pengulangan kita akan menyanyikan bersama-sama.
永远热爱，永远崇敬你。我是生在你的土地上，我成长在你的怀抱里。纵然到那年老瞑目的时候，我也永远和你不分离。 Bersama-sama saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat pujian dalam bahasa Indonesia. Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Mari kita ambil waktu kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengaku dosa dan kesalahan kita, sehingga Tuhan berkenan menerima ibadah kita pada hari ini. Roma 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Sekali lagi kami waktu mengingat akan kemerdekaan bangsa dan negara kami. Ketika bangsa kami dibebaskan dari penjajahan, boleh menjadi bangsa yang bebas dan mandiri. Kami juga diingatkan bahwa hidup kami juga dilakukan oleh Tuhan seperti itu. Tuhan memberi kami kemerdekaan, membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Sehingga kami tidak lagi terikat oleh dosa-dosa kami. Sekalipun kami jatuh bangun, tetapi Tuhan, pengampunan-Mu tetap Kau berikan. Pengampunan-Mu lah Tuhan yang membimbing kami, menyertai kami, menolong kami, supaya semakin hari kami boleh menikmati kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Kami merdeka atas dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kami Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu memberi kami pengharapan. Pengampunan-Mu memberi kami kekuatan. Supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Dan kami rindu Tuhan sebagai ungkapan syukur kami mempersembahkan ibadah kami hari ini untuk Tuhan, untuk kesenangan hati Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu yang sudah ditebus oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya
yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Berdiri, bersama-sama kita akan membacakan 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan paduan suara dari Padus Anugerah. Waktu dan tempat kami persilahkan.
令世人有盼望的神，引信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们随着圣灵的能力大有盼望。Puji nama Tuhan, pujian yang sungguh indah, yang ada beberapa artinya seluruh hidupku milikmu Tuhan. Untuk itu, lagi suk-suk-suk-suk, i yang mungkin rindu untuk melayani Tuhan, karena seluruh hidup kita untuk Tuhan. Mari daftarkan dirimu untuk bersama-sama melayani Tuhan. Di paduan suara anugerah ini mungkin bisa mendaftar lewat Ciamung. Puji nama Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 1, berbunyi supaya kita sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus, kita nyatakan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Bersama kita angkat pujian ini, kukan bangkit. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini bersama dengan penuh semangat dan sukacita. Kukan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sebelah kanan saya angkat pujian ini dari awal. Semua Sebelah kanan saya. umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih semangat lagi, sebelah kiri saya angkat pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya Kita berdiri bagi bangsa kita untuk tercinta berdiri Indonesia. bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih semangat lagi, lambaikan tanganmu, katakan kukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya.
bangkit. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah Raja kita. Dialah Raja. Mari kita bersuka cita. Kita semua umat lebih dari pemenang. Kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Yang sudah dapat pemenang. bendera, kibarkan benderanya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Yang dapat bendera, kibarkan benderanya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kembalikan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan.
dengan tema Hari Kemerdekaan Kasih Karunia untuk Melayani yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Matindas Wenas. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan. Bentuk kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kembali kita akan pujian. Tak akan kami pernah sesali Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, Komitmen kami di hadapan-Mu. mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Oh, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami.
biarlah kami boleh menjadi sungguh-sungguh boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang boleh menjadi kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, sampai ketemu dengan Engkau, mendapatkan mahkota apa yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Karena itu Tuhan mohon, Roh yang Kudus yang memenuhi setiap kami, supaya kami disegarkan oleh firman-Mu, dan firman-Mu itu mengubahkan kami menjadi seperti yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang boleh membawa kita beribadah pada pagi siang hari ini. Tema kita hari ini adalah kasih karunia untuk melayani. Ya, kasih karunia untuk melayani. Mari kita membaca satu bagian Alkitab yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan ayat ke-11. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Ayat ini 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan ayat ke-11. 3, 2, 1. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Salah. Oke. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang, kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang percaya. Tetapi secara khusus bagian ini adalah bagian di mana membicarakan tentang dua kelompok orang sebenarnya. Yaitu yang kelompok pertama, orang yang memiliki karunia tetapi dia hanya memakai karunianya itu untuk dirinya sendiri. Dia memakai karunia itu hanya untuk kesenangannya dia, kepentingan dia diri sendiri. Tetapi kelompok yang kedua adalah orang yang merasa saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya tidak punya talenta apa-apa. Saya tidak punya karunia apa-apa. Nah, Paulus berkata kepada orang-orang ini, ya, setiap orang percaya memiliki karunia. Setiap orang percaya punya talenta. Setiap orang percaya diperlengkapi oleh Tuhan. Maka sebetulnya kalau kita melihat di dalam pasalnya yang pertama, maka kita melihat di sana dikatakan bahwa kita dilahirkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Kalau dalam Efesus pasal 2 ayat 10 itu dikatakan bahwa kita dicipta di dalam Kristus Yesus. Karena kita ini buatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah. Ada pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan itu? Pasti Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan menolong. Oleh karena itu, ini tambahan di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan tidak hanya memberikan kita itu satu pelayanan, pekerjaan baik yang harus dikerjakan. Tetapi kita itu diperlengkapi untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan itu. Ya, maka sebetulnya kalau dalam Matius pasal 5 itu ayat 13 sampai 16, maka kita sana menemukan sebetulnya kamu itu adalah garam. Kamu itu adalah terang.
dan hendaklah terangmu bercahaya, supaya orang memuliakan Bapamu di surga. Tidak dikatakan kamu adalah garam, terus kamu harus cari tuh garamnya di mana, supaya kamu menjadi garam. Tidak. Tuhan sudah memperlengkapi kita. Kamu itu garam. Kamu itu kalau garam, maka garam itu akan memberikan makanan itu menjadi enak. Orang masak pakai garam. Untuk apa? Penyedap rasa. Supaya makanan itu jadi enak, gak hambar. Tetapi garam dipakai juga untuk apa? Untuk pengawet. Kehadiran kita itu membuat orang di sekitar kita gak gampang jatuh dalam dosa. Gak gampang berdosa. Pengaruh kita membuat mereka itu, waduh, ada si A, si B, si C. Kalau dia datang, wah, dia itu orang baik, dia itu orang benar. Dia itu rajin ke gereja, dia itu pelayanan. Sehingga kalau ada dia, kita jangan lakukan yang gak benar. Itu fungsi daripada garam. Penghambat untuk ikan itu jangan cepat rusak. Gitu. Ya, makanya fungsi kita orang percaya juga sama. Kehadiran kita membuat orang itu tidak mau melakukan dosa. Kehadiran kita tidak membuat orang di sekitar kita nggak mau berdosa. Makanya kita dibilang, kamu adalah garam, kamu adalah terang, supaya orang melihat perbuatan yang baik dan mereka memuliakan Bapa di surga. Kita itu menjadi kayak tolok ukur loh. Wah, orang lihat dia, wah dia orang Kristen. Dia jemaat GKBJ Cengkareng. Jemaat di GKBJ Cengkareng bukan orang asal-asalan. Mereka adalah orang yang merenung firman Tuhan. Dan mereka adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Mereka dikenal di lingkungan mereka. Mereka itu lembut, mereka itu baik, mereka itu gampang menolong. Siapa kita dikenal oleh lingkungan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dikatakan kita dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Kita diperlengkapi untuk kita dapat melakukan perbuatan baik itu. Dan kita kalau punya talenta atau karunia itu memang tidak boleh untuk diri kita sendiri. Pakai untuk kesenangan, untuk pujian kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebetulnya kita itu ada hamba Allah. Kita dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk pelayanannya. Kita itu adalah milik Tuhan. Karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan karunia kita, dengan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Kalau di dalam Keluaran itu maka kita ingat Musa ya. Keluaran pasal 3 itu Musa diminta oleh Tuhan, kamu jadi pemimpin, pergi ke Mesir, menghadap Firaun, bawa tuh orang Israel kembali datang ke tanah perjanjian. Meninggalkan Mesir. Tetapi Musa itu berkata apa? Siapa aku ini? Maka aku menghadap Firaun, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Gak bisa aku. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Kamu tidak pernah sendiri. Aku akan bersama dengan engkau. Iya, tapi bagaimana? Kalau kita baca lanjut maka kita akan melihat. Tuhan bilang, tuh ada tongkat di tanganmu. Kamu lepaskan tongkatnya, jadi ular. Kamu pegang lagi tongkatnya, jadi tongkat lagi. Tuhan menyatakan mujizat kepada Musa supaya Musa itu mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi dalam kondisi demikian, dia tetap bilang bagaimana kalau orang Israel bertanya, siapa itu Tuhan yang menyuruh kita? Kamu bilang, Tuhan bilang, aku adalah aku. I am that I am. Aku tuh Tuhan yang akan membawa engkau ke tanah Kanaan, tanah perjanjian dengan Abraham,
Ishak, dan Yakub. Kamu kembali ke sana. Oh tapi Musa bilang, aku gak pinter, aku gak bisa ngomong, aku kurang pandai. Tapi Tuhan bilang apa kepada dia? Ya, Tuhan aku ini tidak pandai bicara, dahulu tidak, sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah? Manusia. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita seringkali di dalam hidup kita terjebak kepada dua kelompok ini. Kita diberikan talenta, karunia daripada Tuhan, kita pakai untuk diri kita sendiri, tetapi satu sisi, kelompok yang lain, kita itu bilang, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa berdiri untuk salam, saya nggak bisa berdoa. Kita akan cari berbagai alasan untuk membuat apa? Ya kita aman, kita nggak perlu melayani. Biar orang-orang lain saja yang melayani. Jangan aku, biar orang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil setiap kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Seperti Musa, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Tetapi Tuhan bilang, aku mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan untuk pelayanan. Kamu mau nggak? Akhirnya Tuhan pakai Musa untuk membawa orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Kenapa? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan yang manusia tidak bisa lakukan. Dia sanggup melakukan yang kita tidak bisa lakukan. Dia bisa memakai kita yang terbatas ini. Karena dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa yang dia tidak bisa itu apa? Allah yang Maha Kuasa yang tidak bisa apa? Tidak bisa gagal. Maka kita ingat lagu ya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Betul? Allah kita gak mungkin gagal. Nah kalau Allah kita yang panggil kita, yang memperlengkapi kita, yang memberikan kuasa kepada kita, masa kita gak mampu? Masa kita gak bisa? Pasti bisa. Karena Allah tidak mungkin gagal. Maka setiap kita orang percaya itu memiliki karunia masing-masing. Gak mungkin sama, bisa juga sama. Tetapi setiap kita punya karunia masing-masing. Karunia untuk melayani. Ada tadi yang sudah mimpin dengan luar biasa menjadi WL ya. Ada jadi singers, pemain musik, multimedia di belakang, penyambutan, begitu banyak pelayanan yang Tuhan bukakan kepada kita semua. Nah kalau kita belum menemukan, bagaimana kita menemukan? Doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Supaya Tuhan yang menolong kita untuk menemukan pelayanan apa yang tepat yang Tuhan mau bagi saudara dan saya. Doa minta kepada Tuhan. Kalau memang kita mau. Seringkali kita nggak mau. Tapi kita bilangnya apa? Kita nggak bisa apa-apa. Itu juga Musa. Dia nggak mau. Aku nggak bisa apa-apa, aku nggak pintar ngomong dan sebagainya. Tuhan masalahnya sanggup untuk memperlengkapi kita. Untuk menolong kita. Maka doa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku karuniamu. Untuk pelayanan di gereja GKBJ Cengkareng. Ini gereja yang memang Tuhan sediakan bagiku. Untuk saya boleh bertumbuh dalam iman. Bertumbuh di dalam kerohanian. Kamu saudara boleh melayani. Tidak usah mikir gereja lain. Ini gereja kita. Kita harus puas dengan gereja kita. Dan kita harus mencintai gereja kita. Dan kita harus punya kemampuan. Supaya gereja ini menjadi lebih baik.
Oh gereja sana bagus, gereja sana bagus, gereja ini begini, gereja ini begini. Mereka bagus kenapa? Karena orang-orang mau melayani. Di sini mau menjadi lebih bagus. Bapak Ibu Saudara melayani. Terlibat di dalam pelayanan itu. Berdoa minta kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, Tuhan akan singkapkan apa yang tepat bagi saudara untuk melayani. Apakah penyambutan? Apakah saudara itu menjadi pendoa, singers, pemain musik? Ada mungkin yang penyanyinya bagus, pergi ke karaoke, nyanyi di karaoke. Tapi kalau melayani, waduh saya nggak bisa. Nggak bisa atau nggak mau? Saudara dulu, ya saya pemuda di GKI White Hasim. Saya ikut pemuda, kemudian ada retret pemuda. Waktu retret pemuda saya ikut, di dalam retret itu dibuat kelompok-kelompok. Saya ada kelompok 9 orang. Kemudian waktu dalam kelompok itu dibilang, coba kamu tulis temanmu yang 8 itu, siapa dia yang kamu kenal? Nah saya memang belum lama bergabung di GKI White Hasim itu. Dan mereka tulis kepada saya, dia pendiam, gak friendly, sombong. Masalahnya saya kaget, 8-8-nya menulis yang sama. Waduh, sedih juga ya. Tapi berarti itu real saya. Memang pendiam. Nah kemudian di dalam retret itu disuruh pilih untuk melayani. Melayani terlibat pelayanan di mana? Kalau manusia berdosa, cari pelayanan yang paling simpel. Lihat-lihat pelayanan. Oh ada pemerhati. Kalau pemerhati jadi apa ya, saya tanya kepada teman saya. Oh iya kamu cuma menyambut aja. Waktu ada persekutuan pemuda hari Sabtu, kamu sambut mereka. Oh, oke. Ya sudah, saya pilih deh pemerhati. Paling gampang, gak susah. Setelah pulang, di dalam ikut rapat ke pengurusan. Terus saya bilang, tugas saya apa ya? Terus disampaikan, oh tugasnya ternyata bukan hanya penyambutan doang. Memperhatikan pemuda-pemudi yang datang. Ya, teleponin mereka satu-satu supaya hadir. Ya, kalau sudah lama nggak datang, bukan hanya telepon, bisa dibesuk. Terus ingat ulang tahun mereka, terus ucapin selamat ulang tahun. Wah ternyata saya bilang, saya cari yang paling simpel, ternyata ini ribet juga ya. Banyak juga yang harus dikerjakan. Dan kalau tadi dibilang pendiam, gak friendly, sombong. Terus harus penyambutan. Penyambutan kan gak mungkin dong. Penyambutan. Selamat sore. Selamat sore. Atau selamat, kalau pemuda kan selamat sore. Ini selamat pagi kalau di sini. Gak mungkin kita cemberut. Gak mungkin. Tapi ternyata di situ Tuhan bentuk saya. Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk jadi hamba Tuhan. Coba kalau hamba Tuhan ketemu jemaat cemberut. Waduh. Bukan hanya jemaat yang lari dari kita, gereja juga lari dari kita. Ya, kalau ada hamba Tuhan cemberut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita itu diperlengkapi oleh Tuhan. Dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani, jangan takut. Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong engkau. Berdoa minta, firman Tuhan baca, kamu akan menemukan pelayanan yang tepat. Yang Tuhan berikan aku karunia itu apa? Terus buka hati kita untuk Tuhan. Buka mata, oh iya di gereja tuh ada kebutuhan pelayanan apa ya? Yang saya bisa terlibat, saya bisa bantu. Karena Tuhan pasti mengutus kita di GKBJ. Ya. Maaf karena dari GKY sebutannya GKY. Sabar. GKBJ Cengkareng. Tuhan utus saudara di sini. Bersama dengan jemaat Tuhan, keluarga besar yang ada. Ini satu tubuh Kristus yang Tuhan berikan bagi saudara yang luar biasa indahnya.
Bapak Ibu, jemaat yang 200-300 ini sesuatu yang indah sekali. Kalau jemaat udah banyak, kamu gak akan kenal satu dengan yang lain. Tapi jemaat ini masih, waduh, 300-an, sesuatu yang membuat kita bisa kenal. Dari anak-anak sampai orang tua masih bisa kenal. Dan itu sesuatu yang indah yang Tuhan berkati bagi setiap kita. Makanya cintailah gerejamu, layanilah Tuhan di gereja ini. Karena Tuhan memberikan gereja ini untuk saudara. Dan bagaimana saudara mengelolanya? Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 11 tadi. Kita akan diberikan kuasa untuk melayani itu. Mau enggak? Tuhan juga akan perlengkapi, berikan kita kuasa. Dan kita harus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Namun pelayanan itu bukan hanya di sini aja. Juga pelayanan itu ada di luar. Ya, ada pelayanan di luar. Seperti di dalam Matius 25 ayat 34. Raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati Bapakku, diterima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan Tuhan berkata terakhir kepada mereka. Raja itu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi pelayanan itu ada di gereja, ada di luar gereja. Tapi itu semuanya kita bisa persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka gereja kami itu ada pelayanan ke penjara. Ya, setiap bulan ada 1 kali ke penjara, ya, melayani di sana orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada dalam penjara kita layani. Dan kemarin kita juga baru buka 1 pelayanan pembesukan ke rumah sakit. Jadi kita itu mengajukan ke rumah sakit untuk kita mau besuk seminggu sekali. Jadi dan akhirnya disetujui di salah satu rumah sakit. Setiap hari Rabu kami itu pelayanan ke sana, ya, pelayanan ke sana. Dan dari rumah sakit sudah keluarin, berapa orang yang sakit? Ya, kemarin terakhir 30 orang yang sakit, ada 3 kelompok, 10-10. Ya, melayani dari jam setengah 10 sampai jam setengah 12. Luar biasa. Nah, di dalam pelayanan rumah sakit itu satu pelayanan yang baik, ya. Kenapa? Karena kita bisa mendoakan mereka, bahkan menguatkan, memberitakan Injil kepada mereka, dan dapat izin resmi. Gitu. Dan kadang-kadang kalau kita melayani, terus ada di sebelah, maukah kita doakan? Kalau dia mau, ya kita doakan. Itu sesuatu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan kalau berhubungan dengan bangsa dan negara yang berulang tahun 80 ini, itu kita mengerjakan juga untuk bangsa ini. Karena pelayanan yang kita lakukan dimanapun, termasuk di gereja atau di luar gereja, ya, orang akan melihat hidup kita memuliakan Bapa di surga. Nah, orang ini bukan hanya orang percaya saja, termasuk orang yang tidak percaya. Karena apa sumbangsi yang kita berikan di dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, ada pembantu di sana, mungkin ada sopir di sana, atau di tempat usaha kita, ada karyawan di sana, kita bisa menjadi pengaruh yang baik, memberikan pengaruh yang positif. Oh, dia orangnya baik. Oh, kalau bos saya, dulu dia, waduh, ngomongnya kasar, ngebosi sekali. Kalau perintah kadang-kadang nyelekit hati. Tapi semenjak dia jadi Kristen, waduh, ngomongnya lembut. Dia enggak marah-marah lagi sekarang, enggak pernah marah. Jadi beda sekali dulu. Dia sebelum percaya, setelah dia menjadi percaya. Oh, itu suatu yang luar biasa. Itu maunya Tuhan bagi saudara dan saya. Itu yang disampaikan Petrus. Karunia yang sudah diberikan kepadamu, kamu harus kelola, usahakan dengan baik. Untuk apa?
Bapa di sorga dimuliakan di dalam Kristus Yesus. Karena saudara dan saya itu menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin menutup dengan 2 kisah. Ya, yang pertama, ada satu orang tuan, dia itu membutuhkan budak, seorang budak. Jadi dia pergi ke tempat penjualan budak. Dia bilang kepada tukang jual budak, saya itu mau seorang budak, tapi saya mau dia pinter. Saya mau dia juga ganteng. Oh ada. Tapi saya mau dia juga kuat. Oh ada. Tapi harganya mahal. Oh enggak apa-apa. Oh tapi orangnya ini juga nakal, bandel. Dia bisa melarikan diri. Oh enggak apa-apa. Akhirnya transaksi terjadi. Budak yang pinter, tampan, kuat ini dibawa pulang. Sampai di rumah disuruh dia mandi. Kemudian dikasih baju baru. Tidak sampai di sana, tuannya itu ambil tas, ya, ambil satu tas, kemudian dia masukin makanan di sana sebagai bekal, kemudian dia masukkan uang di sana. Dan dia serahkan itu kepada budak itu dan berkata, kamu sekarang bebas. Kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Wah senang sekali nih. Budak ini senang sekali. Langsung cepat-cepat pergi. Wah dalam perjalanan dia senang. Bagaimana gak senang? Wah sekarang saya bukan budak lagi. Sekarang saya orang bebas. Tapi dalam pemikiran itu dia berpikir begini. Di dunia ini, apakah saya bisa menemukan seorang tuan sebaik ini? Yang membeli saya dari perbudakan, memberikan saya baju yang baru, memberikan saya bekal dan uang untuk saya pergi. Dan dia membebaskan saya. Apakah saya bisa menemukan orang seperti ini? Saya tidak akan pernah mungkin menemukannya. Lebih baik saya itu kembali dan pergi menjadi budaknya. Dia pulang. Dia pulang ke tempat tuan itu dan dia berkata kepada tuan, saya kembali. Tuannya itu bingung bilang, kenapa kamu kembali? Iya tuan, dalam perjalanan saya berpikir, apakah di dunia ini ada seorang tuan yang membebaskan seorang budak, memberi pakaian yang baru, memberi perbekalan, memberi uang, dan memberikan kebebasan. Saya takut saya tidak menemukannya. Oleh karena itu saya kembali dan saya mau jadi budak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah kita ini semuanya adalah orang-orang bebas? Kita semua adalah orang-orang berdosa yang harusnya dihukum di neraka selama-lamanya karena kita sudah jadi budak dosa. Tetapi Yesus Kristus datang buat saudara dan saya. Dia menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Untuk melepaskan engkau daripada perbudakanmu. Untuk membebaskan engkau daripada perbudakan dosa. Dia memberikan dia memberikan saudara kebebasan. Apakah kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Untuk datang kepada Tuhan. Saya mau melayani engkau. Engkau sudah memberikan segala-galanya kepadaku. Hidup kekal keselamatan. Dan engkau juga tidak pernah meninggalkan aku di dalam hidupku setiap hari. Apa yang kubutuhkan, apa yang kuperlukan bagi anak-anakku, engkau menyediakannya bagiku. Masakan aku tidak melayani engkau. Kiranya itu boleh menjadi jawaban daripada saudara dan saya. Keinginan saudara dan saya untuk melayani dia. Yang kedua, cerita yang kedua terakhir. Ya, ada seorang suami istri. Mereka bergumul di dalam
hidup mereka untuk mempunyai anak. Bertahun-tahun mereka tidak punya anak. Tetapi setelah 8 tahun, istrinya hamil. Wah, mereka bersuka cita, jaga buah kandungannya. Sampai hari hanya mau melahirkan, istrinya di kamar melahirkan, suaminya di luar, deg-degan. Nah, waktu pintu terbuka, wah suaminya itu sukacita dan antusias mendatangi dokter itu. Dan berkata, Pak dokter, anak saya sehat, istri saya sehat. Pak dokter bilang, iya, istrimu sehat, selamat, anakmu juga selamat, ya, tapi anakmu mental retarded atau anakmu idiot. Waduh, sedih sekali, dia sukacita tetapi sedih. Akhirnya dia masuk ke dalam ruangan itu dan dia menghibur istrinya, menguatkan istrinya, dan akhirnya mereka bersepakat, oke, kami itu sama-sama kita mau merawat bayi ini seperti anak normal. Dan kita akan mencintai dia dengan sepenuh hati. Nah, setelah itu mereka pulang, dan setelah waktu lamanya anak itu menjadi remaja. Waktu dia remaja, dia bilang seperti ini, Papa Mama, besok Papa Mama gak usah bikin sarapan. Saya akan buat sarapan buat Papa dan Mama. Oke, Papa Mamanya menyetujui. Ya, besok paginya anak idiot ini bangun pagi-pagi, dia mau bikin sarapan. Dia tahu papanya suka kopi. Jadi dia itu mau bikin kopi khusus papanya. Orang normal bikin kopi, ambil gelas, taruh kopi secukupnya. Kalau mau gula, taruh gula sedikit, terus baru taruh air panas, terus aduk. Tapi ini anak idiot. Dia mau memberikan yang terbaik. Dia ambil gelas, dikasih kopi sebanyak-banyaknya, dikasih gula sebanyak-banyaknya. Karena dia mau yang terbaik bagi papanya. Dia kasih air, kemudian aduk. Begitu kentalnya. Kemudian dia tahu papanya itu suka telur ceplok, ya, telur mata sapi. Jadi dia mau bikin telur mata sapi buat papanya. Orang normal buat telur mata sapi, ambil wajan, taruh minyak, panasin. Kalau sudah panas, baru taruh telurnya. Tapi dia anak idiot. Dia ambil wajan, taruh di kompor, terus kasih minyak sebanyak-banyaknya, pecahin telur, langsung masukin, kemudian dia panasin. Jadi kita tahu bagaimana tuh hasilnya. Matang sampai dilihat sudah ada kemerahan, dia angkat. Oke. Dia mau bikin sarapan buat mamanya. Mamanya suka roti panggang. Nah, orang normal kalau bikin roti panggang, ambil telur, taruh mentega secukupnya, kiri kanan, ya, kemudian dipanggang. Kalau sudah agak coklat merah begitu, diangkat, gitu. Tapi ini anak idiot. Dia mau berikan yang terbaik. Dia ambil roti, dia kasih mentega sebanyak-banyaknya, kiri kanan, kemudian dia bakar. Dan dia bakar, dia pikir yang terbaik, dia bakar sampai hitam, sampai hangus. Dia bawa itu kepada papa mamanya, dan dia berkata kepada papa, Papa, ini kopi yang aku buat bagi papa. Ini juga telur mata sapi yang saya buat papa. Coba papa cicipin. Papa, apakah enak? Kopinya enak, Pak? Papanya bilang, ini kopi terenak yang papa buat, yang papa minum seumur hidup papa. Papa coba telurnya, papa makan. Gimana, Pak? Telurnya enak? Papanya bilang, enak sekali anakku. Terima kasih karena engkau sudah memberi yang terbaik bagi papa. Sekarang dia ke mamanya. Dia kasih roti panggang dan dia berkata, Mama tolong cicipin. Mamanya mencicipi. Dan anaknya itu berkata, Mama, apakah roti itu enak? Mamanya berkata, sambil menangis mamanya, anakku,
Ini roti terenak yang mama cicipi di dalam hidup mama. Terima kasih anakku, sambil dia merangkul anak itu. Bapak ibu saudara, anak ini mental retarded. Dia anak idiot, dia terbatas, tapi dia bisa memberikan yang terbaik untuk papa mamanya. Saudara dan saya adalah orang-orang sempurna, betul? Yang dianugerahkan Tuhan. Dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dengan karunia-karunia yang berlimpah di dalam hidup saudara dan saya. Sudahkah Bapak Ibu persembahkan kepada Tuhan? Oh saudara, siapa saudara dan saya? Kita semua orang-orang berdosa yang tidak layak. Tetapi Yesus mencari saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya. Dia memberikan kita tempat yang terbaik. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang dapat pergi ke sorga. Yesus mencari engkau supaya engkau dan saya tidak mengalami kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Tetapi dia mau saudara dan saya mendapatkan tempat yang terbaik di sorga. Hidup yang kekal, menikmati sukacita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan dia mau saudara dan saya terlibat di dalam kerajaannya. Untuk apa? Melayani dia. Karunia yang dia sudah berikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan untuk pakai untuk diri sendiri, tetapi mari pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan bilang lagi, saudara tidak punya talenta, saudara tidak punya karunia. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika dia menyelamatkan engkau, dia akan memberikan engkau Roh Kudus. Dia akan memberikan karunia-karunia kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dia akan memperlengkapi, membentuk, memberikan yang terbaik. Supaya Bapak Ibu Saudara menjadi berharga dari menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan maukah Bapak Ibu Saudara melayani dia? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mendengar firman ini. Dan saudara berkata, Tuhan, terima kasih untuk engkau adalah Allah yang baik. Engkau mau datang ke dunia ini menderita dan mati bagiku. Menyerahkan tubuhmu, mencurahkan darahmu di Golgota itu. Untuk menebus aku, orang yang berdosa. Memberikan karunia-karunia kepadaku. Untuk saya, untuk aku dapat berperan bagi dunia, bagi gereja Tuhan. Dan saya ya Tuhan, mau berkomitmen. Selama Tuhan berikan kesempatan ini, saya mau melayani engkau. Kalau ada saudara yang berkata demikian, taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa bagi saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan sudah melimpahkan berkat-Mu kepadamu, berkatnya kepadamu. Dan akan terus memberkati engkau. Dia hanya memanggil engkau, mari terlibat di dalam pelayanan, di dalam kerajaanku yang kekal ini. Bapak Ibu Saudara yang berkata, saya mau terlibat, saya tidak mau bertahun-tahun hanya duduk dan tidak mau melakukan apa-apa. Yang berkata demikian, taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa bagi saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau saudara yang berkata, Tuhan ini aku, ampuni aku ya Tuhan, hanya mementingkan diri aku sendiri. Yang selalu ya Tuhan, mau dilayani. Tuhan hanya mau minta kepada engkau. Tuhan berikan. Berikan kepadaku yang aku butuh. Yang keluargaku butuh Tuhan berikan. Tuhan tolong gereja Tuhan supaya perhatikan saya. Gereja Tuhan tidak memperhatikan saya. Hamba-hamba Tuhan tidak pernah datang kepada saya. Hamba-hamba Tuhan tidak besuk kepada saya. Tuhan mendengar engkau. Dan kalau engkau itu dan berkata Tuhan, kali ini bukan saya mau meminta, tapi kali ini saya ingin memberi diriku,
memberi apa yang Tuhan berikan kepadaku, bahkan hartaku untuk pekerjaan Tuhan. Siapa yang berkata begitu? Taruh tanganmu di dada. Aku berdoa bagi saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Saudara yang mau melayani dia. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau bukan hanya datang ke dunia ini menderita bagi kami. Mati di atas kayu salib. Menyerahkan tubuhmu, mencurahkan darahmu. Bagi kami orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Kau memberikan kami yang tempat yang terbaik. Bahkan hidup yang kekal. Tetapi kami bersyukur. Karena firman-Mu berkata, Engkau juga akan memberikan kami karunia, talenta, kemampuan ya Tuhan. Untuk kami dapat dipakai menjadi pelayan-Mu dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan bahkan Engkau memperlengkapi kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena punya Tuhan seperti Engkau. Bahkan Engkau terus menyertai kami. Dan memberkati kami dan seluruh keluarga. Menjaga, memelihara usaha pekerjaan kami. Terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan. Aku berdoa. Bagi jemaat Tuhan yang mengambil komitmen. Untuk mau melayani Engkau ya Tuhan. Mereka tidak mau hanya duduk-duduk saja ya Tuhan. Mereka mau sekarang terlibat. Mereka mau mencintai Engkau dengan mencintai gereja GKBJ Cengkareng ini ya Tuhan. Karena tidak kebetulan mereka ada di sini. Dan mereka mau melayani apapun yang Engkau percayakan. Gerakan hati mereka. Komitmen ini Engkau teguhkan ya Tuhan. Supaya mereka sungguh-sungguh mau melayani Engkau. Berdoa ya Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara ya Tuhan. Yang mereka berangkat tangan. Karena mereka selalu hanya datang kepada Tuhan untuk meminta, mencari berkat Tuhan. Tapi kali ini mereka berkomitmen. Tuhan, mereka menyerahkan diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan, sediakan pelayanan kepada mereka. Perlengkapi mereka dengan karunia-Mu yang limpah ya Tuhan. Dan mereka ya Tuhan diberikan kuasa daripada Tuhan. Supaya mereka ya Tuhan melayani dengan kekuatan kuasa yang daripada Tuhan. Berkati setiap mereka dengan keluarga mereka ya Tuhan. Dipelihara, dijaga ya Tuhan. Dan berdoa untuk jemaat terkasih. Semua yang hadir. Berkati semua ya Tuhan. Berkati hidup mereka ya Tuhan. Supaya mereka terus boleh menikmati sukacita hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan di dalam segala pergumulan. Masalah yang mereka hadapi. Tuhan kami percaya. Tuhan adalah Allah yang Maha tahu. Tahu apa yang mereka alami. Dan Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk menolong mereka. Dan Engkau adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang akan ya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik mengasihi mereka. Kau berkati mereka ya Tuhan. Pelihara jemaat Tuhan, jauhkan dari bahaya kecelakaan dan kejahatan. Dan berkati mereka dan keluarga mereka dalam hidup yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat Tuhan dari GKBJ Cengkareng, mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Matindas Wenas. Kiranya Tuhan pakai lebih hebat lagi pelayanannya dan memberkati keluarga Bapak. Terima kasih Pak. Kita mengucap syukur buat firman yang sudah disampaikan, biar setiap firman boleh tertanam dan sungguh-sungguh bertumbuh dalam setiap kita. Bersama kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, kan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan
hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk minggu ini 2 kali persembahan, kantong merah untuk kas umum dan kantong ungu untuk kas sinode. Silakan mempersiapkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita angkat pujian bersama, sungguh ku bangga Bapa. Bagi para pelayan boleh mempersiapkan diri. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan kembali pujian ini, yang sudah memberi boleh bangkit berdiri. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah memberikan sedikit dari milik kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, khususnya di gereja kami sebagai kepanjangan tangan-Mu dalam menjadi saluran berkat bagi warga sekitar dan perkembangan gereja di tempat ini ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur kiranya terus kami juga dapat menjadi orang-orang yang berguna, dapat menjadi terang dan garam di tengah lingkungan kami Tuhan melalui berkat-berkat-Mu. Ini doa kami dan melalui Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan 2 pokok doa syafaat pada hari ini. Yang pertama kita akan berdoa khususnya untuk kemerdekaan negara kita yang ke-80 ini, kiranya Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar dan memiliki peran yang berdampak bagi perdamaian dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di hari ini tepat kami memperingati hari kemerdekaan ke-80 Tuhan, dan melalui kemerdekaan kami ini Tuhan, kiranya bangsa kami ini dapat bertumbuh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar Tuhan, dan bangsa yang dapat menjadi pusat perdamaian dunia Tuhan. Dan kiranya bangsa ini khususnya yang di dalam Tuhan memiliki perkembangan infrastruktur, perekonomian yang lebih baik lagi Tuhan, sehingga bangsa kami juga bukan bangsa yang ketinggalan Tuhan, namun kami serahkan bangsa kami agar bangsa kami juga dapat berdampak untuk bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang kedua, kita berdoa agar Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin muda Kristen yang berdampak di bidang teknologi, seni, ekonomi, hingga pemerintahan. Dan kiranya mereka juga dapat menjadi saluran berkat, menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk pemimpin-pemimpin muda Kristen Tuhan yang mungkin sudah duduk di dalam pemerintahan ataupun yang
mereka sedang belajar, kiranya kami berdoa Tuhan, agar pemuda-pemuda Kristen ini Tuhan, Engkau pakai dimanapun mereka berada, entah di dunia politik, di dunia teknologi, seni, ekonomi, dan yang lain Tuhan. Sehingga bangsa ini dapat menjadi bangsa yang benar-benar mengagungkan nama-Mu Tuhan, sehingga melalui anak-anak muda Kristen ini Tuhan, negara kami mengenal kekristenan melalui kepemimpinan anak-anak muda ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur kami telah beribadah, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini Tuhan dapat menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, dapat menjadi satu nilai-nilai yang kami dapat pegang Tuhan dan kami jalankan dalam melayani-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat dari Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih Allah yang limpah, kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebusmu, kasih daripada Allah Roh Kudus yang menolong engkau memahami akan anugerah Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal menaungi akan hidupmu, sehingga dengan karunia, dengan talenta yang Tuhan berikan kepadamu, engkau boleh hidup di dalam menggunakan karunia-karunia untuk melayani Tuhan, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Toto, saya bisa lupa ya, Pak Martin Daswenas, teman baik sebenarnya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, setiap kita di bulan pelayanan ini. Kiranya melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita, boleh mendorong kita dengan karunia, dengan bakat yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk disalurkan di dalam pelayanan. Dan pada minggu pertama kita juga sudah memilih calon-calon majelis dan sudah terpilih 6 orang, dan sudah di antara mereka sudah menentukan siapa ketua dan bidang masing-masing. Dan saat ini saya akan membacakan para majelis, siapakah ketuanya, siapakah yang memegang bidang masing-masing atau departemen masing-masing. Nah, untuk ketua majelis dan juga sekaligus menjadi majelis departemen pembinaan yaitu Bapak Ken Satriadi. Untuk sekretaris umum dan juga memegang departemen umum dipegang oleh Bapak Hamdali Masali. Untuk bendahara dan departemen misi dipegang oleh Saudara Budi Santoso, Bapak Budi Santoso. Untuk bendahara 2 dan departemen persekutuan Ibu Marcella Lohana. Departemen ibadah
Ibu Xiaofongni, dan Departemen Pelayanan dipegang oleh Bapak Indra Jaya. Pelantikan akan dilaksanakan di HUT GKBJ yang ke-45 pada hari Minggu 14 September ya, dan akan dipimpin oleh Majelis Pelaksana Sinode. Dan juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 14 September kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-45 tahun. Dan kebaktian pertama dan kebaktian kedua digabung menjadi satu kebaktian saja, tanggal 14 jam 8 pagi. Jadi hanya satu kebaktian, kita akan berbakti bersama-sama mengucap syukur atas ulang tahun gereja kita. Dan untuk sekolah minggunya di sore hari jam 5 sore. Sekali kebaktian juga. Jadi paginya tidak ada, sorenya ada kebaktian sekolah minggu yang juga berulang tahun jam 5 sore. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mendaftarkan retreat kita di tahun 2026, biaya kontribusinya Rp700.000, harap segera bisa mendaftarkan karena tempatnya terbatas. Sudah ada mungkin sekitar 150 lebih ya orang ya, hampir menjelang 200 yang mendaftarkan. Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftarkan bisa segera mendaftarkan, atau ada yang keberatan dalam hal biaya bisa juga menghubungi admin gereja atau Ibu Ciuha atau Ibu Marcella, atau juga nanti bisa langsung juga disampaikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saudara pulang nanti itu ada donat ya, donatnya merah putih ya. Kita boleh ambil, kita boleh makan sambil menikmati hari kemerdekaan. Ya, merah putih donatnya. Ya, tapi ingat ya, jangan semerdekanya makannya. Ingat diabetes juga. Bagi saudara sekalian yang ada gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, ingat juga. Oh, hari ini merdekalah makan sepuas-puasnya. Jangan juga ya. Nah, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari kita saksikan informasi Warta berikut ini. Kita masih berada dalam suasana bulan pelayanan. Mari kita teruskan bertanya pada diri sendiri, apakah yang bisa saya lakukan bagi Tuhan dan sesama? Setiap pelayanan, sekecil apapun, memiliki arti besar di mata Tuhan. Pembacaan kitab minggu ini yang diambil dari Pengkhotbah pasal 5-10. Kitab Pengkhotbah mengajak kita melihat hidup dengan jujur dan bijak. Di pasal-pasal ini, kita belajar bahwa hikmat lebih berharga daripada harta dan bahwa setiap hal ada waktunya. Mari membaca dengan hati yang terbuka agar kita semakin peka terhadap apa yang sungguh-sungguh bernilai di hadapan Tuhan. Menuju serupa Kristus, kelas berakar, Senin 18 Agustus 2025, jam 7.30 via Zoom, dengan tema Kristus sebagai Pusat Kehidupan, yang disampaikan oleh Guru Injil Stefanus Kristian. Mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus sebagai pusat dari segala aspek kehidupan kita. Menuju serupa Kristus, kelas bertumbuh, Senin 18 Agustus 2025, jam 7.30 via Zoom. Sesi 1 dengan tema Pengertian Melayani, yang disampaikan oleh Guru Injil Advent. Bagi saudara yang telah selesai kelas berakar dan ingin melanjutkan pertumbuhan rohani, silakan bergabung dalam kelas ini. Persekutuan Usia Indah, Selasa 19 Agustus 2025, jam 10. Spesial minggu ini, lomba karaoke. Jemaat Usia Indah, mari bergabung dalam sukacita dan semangat memuji Tuhan bersama dalam kebersamaan yang hangat dan menyenangkan.
Persekutuan doa pagi, Sabtu 23 Agustus 2025 jam 6, hybrid, onsite dan Zoom. Mari memulai hari bersama Tuhan dalam doa dan penyembahan, terbuka untuk seluruh jemaat. Ibadah umum, Minggu 24 Agustus 2025 jam 8 dan jam 10.30 dengan tema Belajar di Rumah Duka, yang diambil dari kitab Pengkhotbah 7 ayat 1-4 yang disampaikan oleh Pendeta Rusi Japri. Sebuah perenungan yang dalam tentang hidup, kematian, dan kebijaksanaan sejati. Ibadah remaja Minggu 24 Agustus 2025 jam 8 dengan tema Love at All Time, The Life Project, Love One Another. Remaja, mari bertumbuh dalam kasih yang nyata dan membangun. Ibadah sekolah Minggu 24 Agustus 2025 jam 8 dan jam 10.30 dengan tema Kecil Tapi Keren yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Anak-anak diajarkan untuk tidak meremehkan diri karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi terang. HUT GKBJ Cengkareng yang ke-45 dengan tema Gereja yang menghadirkan Allah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10-14 yang disampaikan oleh Pendeta Rusi Japri. Budget yang dibutuhkan adalah 20 juta rupiah. Dukung dalam doa dan dana, cintai rumah Tuhan kita. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Saya Minfung. Dari tahun 2007, saya telah melayani di GKBJ Cengkareng ini di bagian multimedia, tepatnya di videografi. Shalom saudara-saudari yang terkasih, nama saya Maria. Saya diminta untuk terlibat dan dilibatkan di dalam pelayanan bidang pembesukan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nama saya Ken Satriadi. Saya terlibat di tim kedukaan GKBJ Cengkareng. Jadi tugas saya merekam ibadah hari Minggu dan event-event khusus gereja. Dan juga mengedit video-video seperti Padus Anugerah, Padus Ebenezer, dan video-video lainnya. Bapak Ibu, di dalam bidang pembesukan ini banyak hal yang dapat kita lakukan, antara lain yaitu kita bisa saling menyapa, bisa juga saling untuk mengenal dari saudara-saudara kita yang mungkin lama kita tidak jumpai. Kemudian juga yang terutama adalah saling mendoakan. Kita mengetahui bagaimana, apakah ada pergumulan ataukah hal-hal yang lain. Tugas utama tim kedukaan Cengkareng adalah memberi kekuatan, penghiburan bagi keluarga dan sahabat-sahabat yang telah ditinggalkan oleh almarhumah. Soal berkat, wah banyak sekali. Ada berkat sukacita, berkat kebahagiaan, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang terpenting kita melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Dari pelayanan ini Bapak Ibu yang saya peroleh adalah berkat Tuhan. Melalui pelayanan ini ada sukacita, di mana yang pada saat-saat kita melakukan pelayanan itu kita boleh menjadi berkat juga, tapi terutama adalah kita merasa sukacita yang melimpah. Kita boleh mengetahui saudara-saudara kita apa yang mereka butuhkan, terutama di dalam doa. Berkat yang saya dapat Bapak Ibu sebenarnya agak kurang etis ya kalau bicara apa yang kita dapat berkat dari kedukaan orang lain. Tapi begini, yang saya mau katakan, Tuhan Yesus sudah memberkati kita luar biasa Bapak Ibu. Jadi itu tugas kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam pelayanan mengabarkan kabar baik. Salah satu yang saya pikirkan adalah di kedukaan ini, kita bisa ada buat saudara-saudara kita yang berpulang, keluarga yang ditinggalkan, kita bisa memberikan kekuatan buat mereka. Itu suatu hal yang saya yakini bisa memberikan kekuatan buat mereka, dan terlebih lagi kita bisa menjadi salam berkat
kita melakukan salah satu gerakan Andreas, Bapak Ibu. Kita bisa mengajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena menurut saya, di tempat kedukaan itulah kita bisa memberikan kabar baik bagi orang-orang yang belum percaya. Jadi melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh jemaat, yuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Maka Bapak Ibu, mari saya untuk mengajak saudara-saudara sekalian, juga Bapak Ibu yang terkasih, untuk terlibat dan melibatkan diri di dalam pelayanan ini. Supaya di dalam satu pembesukan, satu pelayanan ini, kita boleh bersama-sama mengenal saudara kita, saling mendoakan, saling menguatkan, saling juga untuk menyapa. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya menghimbau Bapak Ibu, saya men-challenge Bapak Ibu yang terbeban untuk bisa bergabung bersama kami, untuk bisa memberikan yang terbaik di tim kedukaan. Karena tim kedukaan dibutuhkan orang-orang yang sangat berempati. Kita bisa merasakan kehilangan bagi saudara-saudara kita yang telah berpulang lebih dulu. Kita bisa memberikan penguatan bagi mereka. Kami menunggu Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama tim kedukaan GKBJ Cengkareng. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Minggu ini, kiranya setiap kegiatan dan ibadah membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mungkin boleh mempersiapkan benderanya yang masing-masing udah dibagikan. Kita akan bersama-sama angkat pujian lagu ini, Hari Merdeka, 17 Agustus. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Boleh salam-salaman satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Merdeka. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.